Sobat bangsa. Masalahnya di kertas. Biar terasa seperti uang harus direndam pakai apa ya? Pak, ini ibu masih punya cincin kalau mau dijual. Lumayan kan, uangnya bisa buat ngurus sertifikat satpam. Supaya bapak bisa cepet kerja. Ini. Kalau gitu cincinnya Bapak pinjam dulu ya, Bu. Mudah-mudahan ada rezeki nanti Bapak beliin lagi yang lebih bagus. Iya. Tapi benar kan, Pak? Mas Kirman itu bisa ngurus sertifikat satpamnya? Kayaknya sih benar, Bu. Soalnya kemarin-kemarin ini juga teman-teman Bapak, Mas Kirman yang ngurus sertifikatnya. Ya mudah-mudahan ya, Pak, biar nggak ada halangan. Adek. Mas udah datang. Bawa apa tuh, Mas? Ini botol-botol bekas sampo. Ini beli dari pemulung. Wah, banyak banget, Mas. Iya, tapi ini mereknya macem-macem. Terus harus dicuci dulu. Iya, ntar aku cuci. Aku juga lagi nyampurin warna nih, buat nggak kelihatan sampo palsu. Kamu jualnya jangan di toko gede ya. Ya, kalau bisa jauh-jauh dari sini. Iya, aku ngerti, Mas. Mas, tapi lumayan juga ya, modal dari Pak Supri nih. Kita buat jualan sampo palsu. Mudah-mudahan aja si Supri nggak tahu kalau sertifikatnya palsu. Ya, Pak Suprinya sih nggak ngerti, tapi bosnya tahu nggak? Mas jamin orang yang ngelihat sertifikat buatan Mas pasti ngeliatnya kayaknya asli aja. Warnanya udah oke kayaknya nih. Hah, sini aku aduk. Ya udah Mas cuci dulu deh nih. Iya. Jadi begini ibu-ibu, ini semua barang-barang itu barang cuci gudang. Satunya itu murah loh, cuma Rp5.000. Kok murah sekali sih Bu harganya? Iya ya, aduh ini padahal kan sampai yang biasa beli loh. Kalau saya beli di toko sebelah itu, ya ampun mahal. Di sini murah banget. Kalau begitu, saya mau deh coba untuk stok di rumah 2 aja. Saya mau pesen 10 deh, sekalian untuk jualan di warung. Iya Bu, karena apa? Ini semua sampo-sampo ini itu dari pabriknya langsung dan stoknya terbatas. Kalau misalnya ibu-ibu mau pesen, langsung datang ke saya. Masih banyak. Kalau saya mau pesan lagi, masih ada nggak tuh? Oh, ya masih bisa Bu, masih banyak. Kalau ibu-ibu pesen langsung datang ke saya. Jadi saya masih bisa pesen lagi. Iya. Saya pilih dulu ya. Iya, ya silakan pilih Bu, silakan. Jadi bagaimana Mas? Apa saya harus menemui kenalan Mas Kirman yang kerja di Bank Cahaya Bintang? Nggak perlu Mas. Katanya kalau masuk kerja di tempat teman saya harus ikut tes dulu. Tapi kalau saya nggak datang, bagaimana tesnya Mas? Kalau itu sih masalah gampang Mas. Formulir sama biodata bisa saya bawa ke Mas, nanti Mas isi. Nanti bisa saya serahkan lagi ke kantor. Ntar Mas tunggu panggilan dari kantor itu. Setelah Mas dipanggil, itu pun kalau dipanggil ya menunggu bisa sebulan, 2 bulan. Habis itu Mas datang diwawancara. Wawancara pertama, wawancara kedua, wawancara ketiga. Tapi kata teman saya sih Mas, kalau mau lancar Mas bisa bayar ke dia. Kira-kira berapa Mas uangnya? Itulah yang saya nggak enak dari tadi saya mau ngomong tuh gimana. Rasanya berat, semuanya ngegantung. Semuanya di sini sekitar 10 juta Mas. Banyak amat Mas. Uang dari mana saya? Itu sebenarnya masih mending Mas. Tadinya biasanya mereka mintanya 20 juta. Itu udah saya tawar-tawar 10 juta. Akhirnya mereka mau, itu juga karena mereka lagi butuh uang. Ya udah gini aja Mas. Saya nemuin orang tua saya dulu untuk minta uang itu. Tapi itu juga kalau ada ya Mas. Itulah sih nggak enak banget saya mau ngomong ya tuh. Ngerepotin ini temen kan sih, bantu dong, ini temen aku nih, tolong bantu. Masa apa-apa harus bayar. Tapi Mas tenang aja, katanya bisa bayar 2 kali Mas. 5 juta pertama, nanti terus 5 jutanya lagi setelah masuk kerja. Tapi kan tetap duit juga Mas. Oh, iya. Ya udah Mas, gini aja.
Nanti kalau uangnya ada, saya langsung menemui Mas Kirman. Kira-kira alamat rumah Mas Kirman di mana ya? Saya nggak enak ngomong-ngomong ya alamat rumah saya. Jadi setiap teman saya yang ke rumah saya pasti marah-marah ke saya. Gila, rumahnya jauh banget sih, ini rumah apa nih kayak begini, lu kenapa nggak pindah sih segala macam. Jadi makanya biar saya yang nelpon ke Mas, nanti ntar saya datang ke sini. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Roni itu sering kali ngejak ceweknya masuk ke dalam rumah. Ngapain lagi kalau nggak berzina? Jangan menuduh sembarangan. Belum tentu mereka itu berbuat mesum. Yang namanya laki-laki sama perempuan masuk ke dalam rumah. Ngapain lagi? Main coklat? Main catur? Ya enggak lah, pasti itu berzina. Ya sudah, nanti kalau ada bukti, baru kita tangkap mereka. Aduh, kelamaan. Seperti yang kalian tahu, warga itu sudah curiga semua sama kalian. Bahkan mereka sudah menuduh kalian yang tidak-tidak. Kalian tahu apa yang mereka lakukan ketika menggerebek. Kalian akan ditelanjangi, lalu diarak keliling kampung, bahkan mungkin akan dihajar sampai mampus. Ya, biasa lah yang. Orang kampung sini kan pada sirik sama kita. Ya udah. Kalau gitu gampang, kita pindah aja dari sini. Iya kan? Jangan. Jangan, Kak. Sayang kalau kalian harus pergi dari tempat ini. Sebenarnya tempat ini kan sangat enak. Kalian dekat dari mana-mana. Mau ke sini gampang, mau ke situ gampang. Sebenarnya saya ada solusi untuk agar kalian bisa tetap aman tinggal di sini. Solusinya apa? Saya bisa membuatkan kalian itu surat nikah. Mirip dengan aslinya. Itu kalau kalian mau. Ide bagus, ide bagus. Berapa ongkosnya? 3 juta. 3 juta. Deal, saya bayar. Semoga kalian akan selalu tentrem, gemah, ripah, loh, Cinawi. Akhirnya aku bisa membuat uang. Masalahnya di kertas. Biar terasa seperti uang harus direndam pakai apa ya? Cukup, udah banyak banget. Dari tadi minum terus perutnya nggak kembung. Ya. Pokoknya kalian mau apa hari ini? Aku yang traktir. Bener. Aduh, Mas emang baik banget. Kasih ya. Mas, kita ke kamar yuk. Ngapain? Mas. Yuk, Nggak ikut. kita berdua aja. Yuk. Gitu. Bertiga juga nggak apa-apa.